مظهره وتجلياته في العالمين. Amma ba'du, baik ikhwah fillah, kita malam ini pembukaan daurah kajian Ramadan. Kita memilih untuk Ribat Nur Ahmadi, Ciputat, kitab Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari yang berjudul Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad, ya, yang berarti mengenal nama Allah, itu lafaz Allah atau atuhu atau nama-nama yang lain. Nanti juga akan masuk di situ pembahasan bolehkah zikir Allah, 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 bolehkah zikirhu, ya, tanpa menyebutkan ya. Karena di zaman Ibnu Athaillah ada ulama yang lebih muda dari beliau, namanya Ibnu Taimiyah, mengingkari kebolehan berzikir dengan lafaz Allah, ya. Bahkan dia mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Dia tidak dalam bentuk satu kalimat, tidak jumlah mufidah. Namun itu sudah dibantah oleh beliau. Sayangnya pandangan pembantahan ini masih berulang tanpa di-upgrade, ya, bahwa itu sudah dijawab oleh para ahlinya. Namun kita nggak boleh maksa orang untuk mengikuti pandangan kita, jadi kita dibiarin aja, ya. Mungkin mukayif fuk. Baik. لا يعني لا يتجه إلي. Baik, tadi yang saya bacakan muqaddimah beliau, dan muqaddimah ini adalah isi dari kitabnya semua. Jadi kita mesti baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah ila ruhil arwah Sayyidina Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Athaillah As-Sakandari, dan saya mengriwayatkan kitab ini dari Mujizuna wa Syekhina Dr. Abdurrahman Nazari Syazili wa bi sanadihi ila al-muallif al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jinun ta'alim wa dhalin amin. Qala al-muallif alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwari hidayatih. Ya, segala puji milik Allah yang memberi cahaya atau yang menerangi kalbu aulianya, kekasihnya, dengan nur hidayah. Nah, ini rumus. Kalbu aulia, para wali. Qalbu para wali itu tempat apa? Nur hidayah. Nur hidayah, ya. Wasaffa asrarahum litajalli. Jadi pertama qalbu dulu. Lalu membeningkan asrarahum, sir mereka, asrar, ya, asrar para wali, untuk apa? Litajalli sifati jalalihi wa jamalihi wa kamali azamatihi. Jadi tajalli itu banyak, namun akarnya ada 3, ya. Tajalli, apa arti tajalli? Manifestasi. Allah mengejawantahkan dirinya, menyatakan dirinya, ya, kepada asrar, bukan kepada zahir. Tajalli itu kepada asrar. Ada tajalli, apa yang pertama? Jalal. Apa arti jalal? Keagungannya.
Yang kedua, jamal, keindahannya. Berikut kamal. Apa arti kamal? Kesempurnaannya. Baik. Jadi tajalli pada asrarnya aulia, maka sesempurnanya wali yang mendapatkan 3 tajalliyat ini sekaligus. Dan ini disebut tajalli sifat, ya. Ya, tajalli apa? Tajalli sifat. Wa akhlasahum, lalu Allah membebaskan mereka lil ukuf ala bisat unsihi bil qurbi min hadratih. Membebaskan mereka untuk menempati lil ukuf, berdiam, menempati ala bisati unsih, pada hadrah unsiyahnya. Bisat itu bisa diartikan hadrah atau majlis atau ranah, ya. Bil qurbi min hadratih. Nah, perhatikan. Jadi hadiratul hadirah, hadiratnya Allah itu disebut apa? Hadiratul hadirah. Ini di dalamnya ada lapisan terluarnya disebut dengan maqam al-qurbi. Maqam apa paling luar? Ya, al-qurbi, kedekatan. Sedangkan di dalamnya ada maqam al-unsi. Apa? Apa arti al-unsi? Keintiman, kemesraan, gitu. Jadi tidak semua orang dekat bisa mesra. Nah, di luar ini apa? Syuhud. Apa arti syuhud? Penyaksian. Tidak semua orang hadir menyaksikan dapat mendekat. Tidak semua yang mendekat dapat bercengkrama dengan Tuhan. Maka Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syazili di Al-Hizbul Bar atau Al-Kabir berdoa, Allah marzuqni al-musyahadah ma'al mukalamah. Ya Allah, anugerahi aku, ya, syuhud, penyaksian, ihsan, ma'al mukalamah. Di saat itu diizinkan aku bermukalamah. Mukalamah itu isi daripada al-unsiyah. Maka al-unsiyah di dalamnya apa? Mukalamah. Al-mukalamah, berkalam-kalam, ya. Allahumma urzuqna hadhihi al-maqamat, hadhihi al-ahwal. Amin amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Nah, perhatikan, wa khallasahum wa khassasahum. Nah, apalagi isi dari mukalamah itu? Nah, mukalamah itu isinya ada beberapa, ya. Mukalamah atau kita sebut tadi Pak, unsiyah. Unsiyah itu ada beberapa maqamatnya di sini. Pertama, munajat. Apa arti munajat? Kalau bahasa Indonesia munajat apa? Bermunajat, minta-minta. Ya, kalian otaknya minta-minta terus. Bukan, munajat itu al-manja. Ya, ada tuh, la manja minka illa ilaik. Jadi bahasa Indonesia manja cocok logi. Munajat artinya orang kalau suka, cinta, maka dia tidak mau obrolan dia kedengaran orang, tuh nggak? Coba lihat kalau Fikri lagi senang seseorang, dia kalau ditelepon yayangnya, dia pasti keluar langsung terus dia gitu. Ya gitu ya. Kira-kira itu nggak? Ya, malu. Ya.
malu bicarakan hal-hal yang intim kedengaran sama orang, ya, walaupun itu pasangan halal kita gitu. Nah, itu namanya munajah. Nah, itu kepada makhluk. Fabil aula lil khaliq, apalagi kepada khaliq. Kemanjanya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, apa isi unsiah ini? Muhadasah. Allah. Muhadasah. Apa arti muhadasah? Mirip-mirip mukalamah. Terus mukalamah itu sendiri, ya, mukalamah, muhadasah. Insyaallah dia kasih mukadimah tapi udah kayak isi semua. Dan yang terakhir mukhatabah. Mukhatabah. 5 inilah yang terjadi pada unsiyah, ya. Kalau ada wali habis dia turun dari hadirah pada bagian munajah, turun jadi wirid, jadi doa-doa, ya. Jadi kalau wali Allah di Mi'raj kan rohaninya sampai ke sini, dia kembali ke kesadarannya, dia sedang munajat di sana, maka jadi wirid. Hizbun Nasr, Hizb Bahar, ya, Hizbus Saif. Tuh. Itu kenapa wirid itu para wali itu bisa beda-beda. Tergantung dia lagi ngapain di sana, terus dia dikembalikan, ya. Kalau dia lagi muhadasah, ya, dan mukalamah, nah ini hampir mirip-mirip tapi ada beda. Muhadasah itu kalau kata Nabi SAW, setiap masa itu ada muhaddatsunnya, ada orang yang diajak Allah berkalam-kalam. Kalau ada di umatku, itu namanya Umar. Nah, kalau muhadasah, orang yang diberikan muhadasah, kalau dia kembali ke kesadaran, dia jadi mujtahid. Apa jadi apa? Apa arti mujtahid? Orang yang bersungguh-sungguh dalam memproduksi hukum-hukum yang baru, yang relevan untuk umat para nabi. Terutama kalau Nabi sekarang, ya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi ente bayangkan ini makom Imam Syafi'i di sini, makom Imam Malik di sini, makom Imam Ahmad bin Hanbal di sini, imam-imam mujtahidin yang 80-an orang itu di sini semua. Jadi jangan dikira wali-wali mujtahid mazhab itu bukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Termasuk Imam Asy'ari dalam akidah. Dia mengatakan kuntu, ya, ana la anamu lailan, ya, 40 sanah. Dia enggak tidur 40 tahun. Salat Isya dan subuhnya satu wudu. Artinya la yanamu lailan. Dia tidak tertidur. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dia jadi mujaddid, mujtahid dalam ilmu akidah. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Imam Ghazali 10 tahun dia melakukan proses unsiah ini. Maka keluarlah kitab Ihya, ya. Keluarlah kitab-kitab Rasail Sufiyah beliau. Ada mukalamah. Nah, kalau mukalamah seperti kalam Mawaqif An-Nifari, ada kitabnya. Itu dialog-dialog An-Nifari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Risalah Al-Ghausiyah Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu dialog-dialog Syekh Abdul Qadir secara rohani yang dia terima dari Allah. Dan di sini juga Ibnu Athaillah juga punya. Dia punya bab, ada munajat, ada mukhatabat, ya. Baik. Kalau mukhatabah, ya, maka dia menjadi da'i ilallah, da'i ilallah, da'in ilallah.
Ya, ada kalanya dia nabi, ada kalanya wali, ya, dan lain sebagainya. Bukan dai ila nafsihi. Kalau sekarang kan dai ila nafsihi, dai ingin viral-viral sendiri, ingin terkenal-terkenal sendiri, ingin hebat-hebatan sendiri, itu sekarang begitu ya. Taib. Inilah isi daripada unsiyah ya. Wa anba'ahum wa arrafahum. Nah, ini sekarang apa yang Allah lakukan kepada mereka di hadiratul hadirah itu, di dalam munajat, dalam muhadasah, dalam mukalamah, dalam berdialog dan mukhatabah itu, apa yang Allah kasih ke mereka? Ini yang disebut ilmu laduni. Ilmu apa arti laduni? Ilmu yang langsung Allah ajarkan ke hambanya, yang langsung Allah ajarkan kepada hambanya. Wa anba'hum wa arrafahum bihaqaiki sirri asma'i bi asma'i rububiyyati. Lalu Allah mengabarkan mereka dan mengajari mereka makrifat. Makrifat apa? Laduni itu bukan kebal-kebal seperti yang dilihat di YouTube itu ya. Kan ada tuh 5 laduni, terus tuh badannya tukang pegang. Itu bukan laduni, itu ladono namanya ya. Kita nggak mengingkari ada ilmu itu. Saya pernah belajar ilmu begituan, tapi saya tahu, oh ini bukan laduni. Kalau laduni nggak begini. Karena pernah belajar begitu, kita tahu ini bukanlah laduni. Apa yang diajarkan di dalam laduni? Haqa'iq sir asma rububiyatih. Haqa'iq, apa arti haqa'iq? Hakikat. Bukan satu hakikat. Hakikat. Haqa'iq apa? Sir, rahasia. Rahasia apa? Asma. Jadi nama yang kita kenal sekarang itu belum rahasianya, belum hakikatnya, baru zohir-zohirnya, baru makna-makna biasanya. Maka boleh jadi pengetahuan Buya Aldo tentang Allahu dengan antum beda. Sama-sama zikir Allah, tapi yang dimaksud Buya Aldo lebih dahsyat daripada yang ini maksud. Itu aja bedanya. Ya. Hakikat rahasia nama. Bahwa nama-nama itu ada rahasianya. Maka muncullah kemudian pembahasan tentang Allah itu dari sisi bahasa. Itu semua orang tahu. Ahli bahasa ngerti. Alif lam lam ha. Dia mustaq daripada ilah. Ditambahin alif lam. Kemudian berubah mabnanya menjadi Allah. Itu semua orang juga tahu. Tapi ada yang nggak ada di kitab itu. Ya, tapi nanti akan muncul di dalam kolbunya para aulia. Ya. Asma apa? Asma di sini disebutkan asma. Ini kan banyak. Ada asma uluhi, iya. Yang kedua asma rububiyah. Kata dia laduni yang ditangkap oleh Ibnu Athaillah adalah hakikat rahasia nama rububi. Ini adab dia, karena kalau uluhiyah wilayah zat, ini wilayah Rasulul. Kalau rububiyah di sini kembali kepada sifat. Nah, begitu dia. Jadi ini cara beliau aja untuk membatasi bahwa kita ini bukan nabi, kira-kira begitu. Fatajalla lahum bi asma'ihi wa sifatihi fafadat alaihim bil isyraki anwaru syamsi ma'rifatih. Oke. Lalu tajalli, kita ulang lagi, tajalli ya. Tajalli itu
Tajalli apa aja, tajalli banyak, namun yang paling dahsyat, yang paling relevan dengan semua kalbu para wali, dan itu menunjukkan kemakrifatan dia kepada Allah adalah nama atau asma, yang kedua sifat, ya. As-sifat, ya. Tajalli nama, tajalli sifat. Di sini masih ada apa? Tajalli af'al, ya. Tajalli apa? Af'al. Di sini masih ada yang lebih tinggi, tajalli zat. Tajalli zat wilayah Sayyidina Muhammad, wilayah Sayyidina Al-Mahdi, wilayah Asadah Al-Ghaus, ya. Tapi tajalli zat yang ada pada Sayyidina Muhammad dan Al-Mahdi itu berbeda dengan tajalli zat yang ada pada semua ghaus, ya. Pada khususnya Al-Ghaus dari umat Sayyidina Muhammad SAW, ya, mereka pun masih masuk kepada nama asrar, belum pada nama zat itu sendiri, ya. Kalau ini umum saja, itu wali-wali am bisa dapat, ya. Tajalli terjadi dulu baru dia sadar, terjadi dulu baru dia sadar. Nah, itu ciri-ciri orang dapat tajalli af'al. Terjadi dulu baru dia sadar. Jadi tajalli af'al yang paling tinggi itu yang sudah lebur pada asma wa sifat. Apa ciri-cirinya? Dia sadar sebelum terjadi bahwa ini perbuatan Tuhan, perbuatan Allah mutlak, sehingga muncullah ridha sebelum terjadi. Saat terjadi, apalagi telah Tapi kalau tajalli af'al yang umum, tajalli af'al Allah manifestasi perbuatannya secara umum, orang baru kemudian sadar kalau sudah terjadi. Di saat terjadi dia gelisah, sedih, ya, gelisah, ya, stres, anxiety, apa namanya itu, ya, istilah orang aja ngasih nama penyakit kejiwaan. Masa nggak ada nama untuk nur-nur yang menerangi kolbu? Ya adalah, ya. Nah, kalau ingin bersih dari semua pengaruh itu, ya harus memahami tajalli asma dan sifat, karena itulah yang menerangi kolbu. Inilah yang membuat Sayyidina Adam dijadikan kiblat. Selesai dia ngajar para malaikat, itu syariat malaikatnya apa? Cara menghormati gurunya mesti sujud kepada gurunya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, ya, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali, ya, yang pangkat malaikatnya sudah dicopot, iblis. Iblis itu artinya yang sudah dijauhkan dari martabat al-malakutiyah, martabat-martabat yang boleh duduk di malakut. Ya, bayangkan ente, itu malaikat sudah 18.000 tahun ibadah di surga, tahu-tahu ada orang yang belum nyampe 1.000 tahun di surga disuruh jadi guru plus palanya malaikat sujud ke situ. Allahu Akbar, ya. Dan itu akan terjadi di semua majelis. Di semua majelis tarekat akan terjadi. Ente saksiin nanti, ya. Guru ngangkat yang muda, yang tua protes. Karena yang tua belum diangkat-angkat. Apa kata dia? Orang begitu kok diangkat? Kan dia belum nyampe. Ini murid protes kepada keputusan gurunya. Berarti si murid sudah merasa lebih tinggi dari gurunya. Ente tobat 40 hari 40 malam, ya, kalau pernah ngomong begitu. Itu terjadi pada sebagian malaikat.
ya, sebagai malaikat yang sebenarnya bukan malaikat nuraniyah, dia hanya nariyah, ya, yaitu jin yang kemudian dikasih pakaian malaikat, dia kambuh juga penyakit dia. Saya sering dengar, ya, hampir di semua majelis tarekat, majelis zikir, yang ketika ada estafet dari guru kepada murid, itu murid-murid yang lain iri dengki, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tolong jangan diulangi itu, ya. Di ribat nggak ada gitu-gitu, ya. Insya Allah nggak ada tengkar-tengkar. Insya Allah, kalau emang ahlul ruh, ahlun nur, nggak ada ceritanya begitu-gitu, ya. Serahin ke guru. Guru punya rumusan sendiri, ya. Guru itu punya kaedah-kaedah yang dia terima dari guru-gurunya, yang mereka sudah uji berkali-kali, ya. Yang kadang murid tidak faham dalam kasat mata, karena ada hijab-hijab umur, ada hijab-hijab keawaman dan lain segala macamnya, ya. Baik. Apa buah dari terjadi asma dan sifat? Fadat alaihim. Ini buah dari tajalli asma dan sifat. Fadat, apa arti fadat? Melimpahlah kepada mereka, disebut faid. Ini bukan faid emanasi yang dipahami dalam filsafat, tapi secara rasio sama, secara hakikatnya lain. Ini yang belajar filsafat di kampus, ini bukan teori emanasi, tapi secara harfiah, lafaznya kalau dibawa ke teori-teori rasionalisme itu sama, tapi ini bukan itu. Faid, apa arti faidaniyah? Ketika air kita isi terus, melimpah nggak? Tapi bukan air itu. Kalau gelas mah melimpah. Emang Rasulullah gelasnya apa, wadahnya segelas itu doang? Enggak. Coba bayangkan, bahasa Arab banjir itu apa? Faidunat, faid, ya. Coba bayangkan ketika air laut melimpah ke darat, disebut banjir rob, ya. Atau ketika air dari gunung melimpah ke rumah-rumah penduduk. Nah, limpahan daripada itu disebut faid, ya. Ini secara bahasa. Ini secara apa? Secara bahasa. Fafadat, maka melimpahlah kepada mereka cahaya-cahaya daripada pelita ma'rifatnya, syamsu ma'rifatihi, wa qabada an nufusihim. Inilah faidul ma'arif, ya. Faidul ma'arif, limpahan ma'rifat, ya. Wa qabada an nufusihim kulla talwiniha, dan Allah genggam dari jiwa mereka semua talwin. Ya, talwin itu dia nanti kembar-kembaran dengan ahwal, ya. Talwin itu pewarnaan, corak batin yang ada pada orang. Wa amadda ala qulubihim, lalu Allah berikan, ya, kepada kolbu mereka diya'a tamkini khususiyatih, sinar tamkin, ketetapan daripada keistimewaan cinta kasihnya, ya. Fafahamahum, lalu Allah memahamkan mereka, wa alhamahum, dan mengilhamkan mereka. Di makomnya sudah beda, sudah. Ini sudah di alam sadar sudah. Kalau tadi mukhatabah muhadasah, dia lagi duduk di majlis, di mihrabnya. Kalau sekarang sudah jadi manusia biasa, lagi sadar, lagi ngajar, lagi ngobrol, lagi ngapain aja ilham masuk, ya.
fafahamahum, Allah beri mereka pemahaman, Allah ilhamkan mereka, wa nabbahum, Allah warning mereka, Allah beri mereka peringatan, li husni adabi mujasalati, karena waktu mereka tadi bermuhadasah dengan Allah, mereka jaga adab. Ya, tolong Bu Yayuna lanjutkan bacaannya di mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari qala fafahamahum wa alhamahum wa nabbahahum li husni adabi majalasatihi atau mujalasatihi. Thumma kashafa lahum an jamali kamali bahai wajhihil karimi fastaghraqahum min inayatihi wa adhhara lahum min gharaibi sun'ihi wa itqani fi'lihi wa bada'i hikmatihi. Lalu Allah membukakan terhadap mereka, orang-orang yang sudah sampai itu, orang-orang yang sudah bermukalamah, bermusyahadah dengan Allah itu, Allah kasyafkan mereka an jamali kamali bahai wajhi. Allah kasyafkan mereka dari memandang keindahan, kesempurnaan dan keagungan wajah Allah yang mulia. Lalu Allah tenggelamkan mereka semua dari inayatihi, dari pertolongannya, atau dari lalu Allah tenggelamkan atau Allah celupkan mereka semua ke dalam inayahnya, pertolongannya. Wa azhara lahum min gharaibi sun'ihi, dan Allah zahirkan kepada mereka sebahagian dari keunikan-keunikan penciptaannya. Wa itqani fi'lihi, dan ketepatan perbuatannya, kemudian keunikan-keunikan hikmah-hikmahnya. Ma syahidu bihi min ajaibi mulkihi wa malakutihi wa jabarutihi, sehingga mereka menyaksikan dengan itu semua sebahagian dari keunikan-keunikan atau keajaiban kerajaan Allah, dan begitu pun malakut, kemuliaan kerajaan Allah di alam malakut dan alam jabarutnya. Syahidu bihi. Sehingga mereka menyaksikan dengan Allah atau bersama Allah itu dari keajaiban mulkihi, alam nyatanya Allah, begitu juga dengan alam malakutnya Allah dan alam jabarutnya Allah. Faghabu wa fanau bihi anhum inda muayanatihi wa musyahadatihi, sehingga mereka lebur, hancur dengan Allah itu atau bersama Allah, anhum dari diri mereka, ketika nyatanya Allah dan ketika musyahadahnya mereka terhadap Allah itu sendiri. Thumma sabbatahum wa abqahum bihi wa anasahum bi lutfi rahmatihi wa adnahum bi karamihi wa qarrabahum bi lutfihi wa amalahum bi fadlihi wa saqahum min syarabi mahabbatihi wa awda'ahum asrarahu wa wahabahum dhakhairahu wa ja'ala
unsa dzalika wa assalahu fi ma'rifati ismi ilahiyatihi wa satara fihi sirrahu amman syaa. Kemudian Allah menetapkan mereka serta mengekalkan mereka bihi bersamanya, wa anasahum, sehingga mereka pun bermanja-manja, bermesra-mesra dengan Allah atau dengan kelembutan rahmat Allah, wa adnahum bi karamihi, dan mendekatkan mereka kepada kemuliaannya Allah, ke karamnya Allah. Baik, ya. Syukran Bu Yainal. Terjemah jayidah. Kita masuk, ya. Tadi karena buah dari bagusnya adab mereka, maka mereka dapat 3 fasilitas. Jadi adab yang bagus, adab yang baik, ya. Nah, hati-hati ente. Jangankan ke Allah, ke guru aja kadang soal adab, ya. Adab yang baik itu apa? Adab yang baik itu ketika seorang hamba memakaikan adab ubudiyahnya, ya. Adab apa? Adab kehambaannya. Nah, itu. Maka kalau dia beradab yang baik, apa faedahnya? Dia akan dapat fasilitas namanya tafhim. Apa? Tafhim. Tafhim itu diberi faham. Ini yang disebut pintu futuh. Apa arti futuh? Dibukakan ilmu yang dia pelajarinya 1-2, tapi pahamnya bisa 20 atau 10. Kalau 10 masih biasa, kalau tafhim sudah 20-an sudah. Bahkan bisa 100 dikembangkan. Kata Imam Syafi'i, malam ini aku baca 1 ayat dan aku memahami dari 1 ayat itu 70 makna, itu tafhim. Maqam Imam Syafi'i ini, ya. Terus yang kedua, alhamahum ilham. Ilham. Apa beda tafhim dan ilham? Futuh itu ada bahan dulu, dipelajari dulu. Setelah belajar, lalu muncullah pengembangan makna. Kalau ilham, enggak. Ilham itu laladuni. Ilham itu disebut wahyu ghairu tasyri'. Wahyu tapi tidak mengandung syariat. Apa isi ilham? Wahyu ta'rif. Jadi wahyu itu, teman-teman, terbagi 2. Perhatikan. Wahyu terbagi 2. Ini bukan Mas Wahyu, ya. Ada wahyu syariat disebut tasyri'i. Ini hanya kepada para nabi dan rasul. Sedangkan yang kedua wahyu ta'rifi. Wahyu apa? Ta'rif. Ta'rif itu kemakrifatan. Ini turunnya kepada para aulia, ya, hanya para wali. Ulama-ulama yang wali. Kalau bukan ulama yang wali, dia baca kitab aja. Kitab kolbunya dia nggak baca. Berarti wahyu masih ada, masih, tapi bukan wahyu syariat. Nah, wahyu itu umumnya setiap Allah membisikkan satu makna, itu disebut wahyu. Ya, dan di Quran silakan cek nanti tafsir tematik makna wahyu. Berapa kali muncul kata wahyu di Quran dan berapa macam maknanya. Bahkan Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, kepada Naml, seperti Naml, semut. Emang semut ada nabinya? Kan enggak. Apa yang diwahyukan ke semut? Ya, kemarifatan yang cocok untuk semut. Maka oleh karena itu ada satu riwayat, tapi riwayatnya nggak sahih, namun ini secara ilhami itu sahih.
tidaklah ada benda-benda, hewan-hewan tumbuhan kena hama, kena penyakit, kecuali karena dia ghaflah anillah, karena si hewan itu lalai kepada Allah. Kalau dia lupa total, mati. Ya, tapi hadis-hadisnya dhaif semua, maka ini hanya sahih fil hal la fil riwayah. Ya, kita nggak pakai itu sebagai dalil. Jadi ilham. Nah, ilham isinya apa? Ilham itu bukan orang tahu besok mati apa, itu lain, itu firasat namanya. Ilham itu isinya tentang kemakrifatan. Makrifat berkaitan dengan nama dan sifat, ya. Kasih. Yang ketiga, nabbahum. Ini baru bab firasat di sini. Tanbih. Apa? Tanbih. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tariqat kita akan habis. Fa inna tariqatana satanqati' min qarib. Tariqat kita akan habis dalam waktu dekat. Itu beliau bicaranya abad keberapa itu? Ya. Berbicara begitu abad keberapa? Beliau tahun berapa? 500-an. Berarti abad ke-6. Ya, kadang-kadang kita lupa. Tahun 500 berarti abad ke-6. Cuma kadang otak itu menyebutnya 5 gitu. Ya. Tahun 200-an berarti abad ke-3. Nah, cuma kadang-kadang otak kita nyebutnya 200-an berarti abad ke-2. Padahal maksudnya abad ke-3. Tanbih, di tanbih inilah muncul ini yang antum kenal biasanya, wali-wali itu yang kira-kira sakti-sakti begini, tahu siapa yang meninggal. Itu bab tanbih. Jadi kalau ente punya guru, diizinkan Allah mengetahui orang ini wafat hari berapa, ya. Misalnya dipanggil, bro, ya hati-hati hari ini sampai besok, jangan putus wuduknya. Tahu-tahu besok meninggal. Nah, ada wali-wali begitu, ya. Ada yang ngasih time, ya hati-hati ya, 10 hari lagi, 10 tahun lagi, apalah istilah-istilah begitu. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi itu, Ad-Dajjal itu 40 hari, tapi sehari setara dengan setahun, berarti 40 hari. Ya, walaupun bagi orang sebagian yang menghadapi itu, hari berikutnya baru berubah, hari berikutnya baru berubah. Sahabat dikabarin begitu nggak takut ya? Jawabnya apa? Ya Rasulullah, kalau begitu sholat kami berapa kali sehari? Kan sehari setengah setahun. Jadi dia nggak mikirin dirinya apa. Sahabat lagi mikirin, tuh sholatku gimana nih? Gitu. Kalau ente gimana? Ya takut gitu ya. Inilah turunannya nanti firasat ya. Firasat ya. Disinilah para nabi memberi kabar-kabar, para wali bisa memprediksi-prediksi dengan izin Allah tentunya. Coba perhatikan kalimatnya. Yang memberi faham siapa? Yang memberi ilham siapa? Yang memberi peringatan siapa? Allah. Berarti yang pintar si wali itu atau siapa? Ya Allah dong. Kenapa ente mengkultuskan wali? Jadi hanya orang bodoh yang mengkultuskan wali. Orang yang arif billah melihat itu, dia tambah cinta dia kepada Allah. Oh betul ya Allah, engkau betul-betul ada, benar ya, betul-betul mutlak adanya ya. Halo. Lalu kasyaf ya, kasyafa lahum an jamali kamali bahai wajhil karim. Kasyaf itu terbagi banyak. Ente dapat banyak hal malam ini. Kasyaf kita bagi dua aja ya. Banyak sekali kasyaf ini ya. Kita bagi dua aja. Pertama, kasyaf ilahi, kasyaf khalqi. Udah gitu aja deh. Ribet bener. Ntar ada kasyaf ala malakut ya, baru tuh turun-turunannya ya. Halo, kecil.
Kasyaf ilahi itu kasyaf nama dan sifat Allah. Puncaknya ini yang disebut memandang kepada keindahan wajhul karim. Keindahan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah itu jangan ente bayangkan kayak wajah makhluk ya. Wajah itu apa? Apa arti wajah? Apa arti wajah? Yang ditatap. Apa? Yang ditatap dan yang menatap itu di wajah. Betul? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau berpaling, disitulah ada wajah Allah yang dapat engkau tatap. Nah, itu dia maksudnya. Jadi jangan bayangkan wajah itu ini wajah khalqi, wajah kemakhlukan. Maka ada wajah ilahi itu ada wajah rububiyah ya. Nah, yang dilihat apa nanti? Wajhullah. Wajah apa? Wajhullah ini kalau non muslim kan ada yang membuat patung wajah-wajah Tuhan kan, banyak wajah. Itu secara seni oke, tapi secara teologi itu masalah. Secara akidah itu bermasalah. Apalagi secara ontologi, secara ma'rifatul wujud, falsafatul wujud itu masalah besar. Nah, wajhullah itu kita ringkas saja, ada rububiyah, wajah Allah yang ditatap makhluk, ada wajah Allah yang dia bercermin sendiri dengan wajahnya itu, disebut wajah uluhiyah. Wajah rububiyah itu asma dan sifatnya, wajah uluhiyah itu wajah zatnya. Jangan ente bayangkan nama terus ada wajah gitu ya, nggak begitu. Oke? Gimana? Mulai connect atau mulai pusing? Atau mulai seru? Aku kan nggak bisa bahasa Arab, tapi kok bisa paham? Betul nggak? Ya, betul nggak? Hilma bisa bahasa Arab? Nggak jago-jago amat. Tapi karena suaminya bisa ngaji sholawat, jadi paham-paham juga kan? Mbak Sofi bisa bahasa Arab? Nggak. Tapi bisa paham? Kok bisa paham? Nah, itu kalau Allah mau. Kalau Allah mau paham, begitu paham. Ya. Tapi yang aneh, kok kiai ada yang protes, kok kajian keberatan itu. Nanti orang awam nggak sanggup. Ente sanggup dengar nih? Asik gak? Ya sudah, alhamdulillah Rabbil. Kita cukupkan dulu kalau begitu. Belum, tadi bacaan sampai di mana? Oh, masih ada. Oke. Berarti berapa baris lagi? 2 baris. Oke, ada. Baik. Apa yang terjadi di saat orang menatap wajah Allah? Ya, wajah Allah itu bisa ditatap dalam menatap af'al perbuatan, jadi melihat zahir alam, dapat ditatap di saat menatap kepada nama dan sifatnya yang mengalir dalam diri kita, ya, yang bertajalli pada kita. Nah, apabila Allah telah mengkasyaf, menyingkapkan itu, azhara lahum. Nah, jadi buah dari kasyaf. Jadi setelah kasyaf apa yang terjadi? Nggak langsung kasyaf, apa yang terjadi? Namanya zuhur. Bukan salah zuhur ya, atau izhar. Izhar. Apa arti izhar? Allah menyatakan, memperjelas. Apa yang Allah nyatakan? Gharaibi sun'ihi, min gharaibi sun'ihi, keajaiban, keanehan perbuatannya. Nah, disinilah muncul ya hairah, apa? Keheranan. Nah, muncul orang heran kepada Allah. Ada yang kemudian ya, jadi ente jangan salah ya, wali-wali itu kadang sastrawan. Laila Majnun itu wali, sastrawan cinta. Siapa yang ilahi lastu?
Abu Nawas itu wali Allah itu. Sebagian ilmuwan ya, jadi mereka kalau dapat izhar ini, maka dia kemudian dapat menceritakan hal-hal yang belum dapat diceritakan orang, kayak Ibnul Haytham. Dia bisa cerita tentang teori cahaya yang mustahil orang biasa bisa cerita itu. Itu aulia, namun dia berpakaian ilmuwan. Pakaiannya apa? Pakaiannya pakaian ilmuwan. Oke? Sedikit lagi, karena sudah ada makhluk yang mendekat ini. Apa ya kalimat di situ? Kalau Allah, kapan ente bisa menyaksikan Tuhan secara nyata? Kalau terjadi izhar. Apa yang Allah izharkan? Allah nggak mungkin mengizharkan zatnya. Ya hancur alam semesta. Izhar itu sun'ihi, af'al perbuatannya. Jadi apa yang zahir perbuatan Allah, jangan minta zahir zatnya Allah. Gak usah zatnya Allah, zatnya ente udah zahir belum? Ruh kita zahir gak? Ruh kita aja belum zahir, masa minta zahirnya? Yang zahir dari kita apa? Perbuatannya. Nah ini jadi kaidah bahwa jangankan Allah Ta'ala, kita pun yang zahir hanya af'al. Nah, kalau sudah izhar zuhur, ma syahidu bihi min ajaibi mulkihi wa malakutihi wa jaburti faghabu. Jadi musyahadah pun menyaksikan bihi. Dengan apa? Dengan Allah itu sendiri. Menyaksikan Allah dengan Allah itu hamba itu rububiyah. Di halnya rububiyah. Dia menyaksikan Allah. Kalau dia lebur, maka disebutkan di situ faghabu wa fanau, ya. Fana dan ghaib, ghiyab ya. Nah, ini mirip-mirip. Fana dan ghaib itu leburnya hamba saat musyahadah. Saat musyahadah. Jadi kapan orang lebur? Saat musyahadah. Apa arti musyahadah? Summa sabbatahu. Kalau sudah begitu, kalau sudah musyahadah, ya. Kalau sudah fana dalam musyahadah dan muayanahnya, barulah Allah bakokkan, ya. Dengan apa Allah membakokkan? Dengan lutfi rahmanitihya. Jadi fana itu saat musyahadah. Disitulah muncul wahdatus syuhud. Sebenarnya wahdatul wujud itu wahdatus syuhud, Bu ya. Cuma Ibnu Arabi kurang upgrade bahasa aja. Ya. Seandainya Ibnu Arabi dapat ilham sedikit lagi saja, dia akan aman, tidak dikafirkan orang. Ya. Sayangnya itu. Sedangkan siapa? Ahmad Al-Faruqi, dia sudah mengganti dengan wahdatus syuhud. Dan ini sudah di-upgrade oleh Said Ahmad Zidi Dahlan. Kata beliau, wahdatul wujud itu sebenarnya hakikat wahdatus syuhud juga. Gitu. Gimana penjelasannya? Kita jelaskan di lain waktu. Dan setelah itu barulah terjadi bako. Orang bako itu kalau apa? Asbab lutfi rahmaniyatih, kelembutan kasih sayang Allah SWT, ya. Nah, barulah si hamba itu ketika dia kembali kepada kesadarannya, Allah kembalikan akalnya, kepikirannya. Kalau enggak, saya menyaksikan kawan saya hilang udah nggak minat ngapain, habis ditalkin sama guru tuh ya, hilang deh, karena dia masuk ke ilmu ini tidak lewat ilmu. Dia semangat ngaji, kata guru ngaji aja dulu, enggak, saya mau talkin dulu. Talkin, nama Allah masuk ke dalam dirinya, apa yang terjadi? Udah nggak minat makan, nggak mau sekolah, nggak minat kawin. Wah, repot kan sudah tuh. Akan banyak perempuan tidak
menemukan jodoh nanti, atau dia yang tidak laku. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi al ilmu itu wi'aul ma'arif, ilmu itu jadi wadah kemakrifatan yang tajam, yang berat itu. Jadi jangan coba ambil baiat talqin zikir kalau nggak ikut ngajinya, ilmunya, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Ini kalau faham ini, nanti kalau khatam nggak khatam kita nggak masalah, ya. Yang penting faham muqaddimahnya. Muqaddimah itu dia itnab dan ijaz sekaligus, ya. Dia ada diperpanjang, ada yang diperpendek di situ, dan dia mensimbolkan isi daripada kitab itu. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Udah setengah 12. Allahu Rabbuna radina billahi rabba wa bil islami dina wa bisirina wa hamdina abdi wa rasulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ashhid bi annana muslimina mu'minina muhsinina warzuqna al-inaba wal istiqamah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik ikhwah, saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kajian bulanan Turos berarti karya-karya tulis yang berasal dari ulama terdahulu, yang ingin coba kita aktualisasikan dalam masa yang sudah berbeda dengan mereka, tapi masih banyak yang relevan dengan kehidupan kita, ya. Insya Allah. Dan ini alhamdulillah setiap hari Senin sudah jalan dengan kitab yang berbeda, dengan para abuya yang berbeda. Bedanya kalau sekali sebulan ini buya-buya ini ada penyakitnya. Kalau saya ngajar, mereka nggak mau ngajar. Jadi kalau saya hadir, udah nggak mau ngajar. Harus dipaksa-paksa dulu. Nah, tapi kalau saya nggak, mereka bagi kuota. Ya. Kepincut tuh kayaknya. Ya. Taib. Alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya dibuat oleh Buya Yunal. Ya, cuma dia nggak mau sebut namanya, disebut saja Ribat Nuraniyah Syemiyah. Sudah dapat PDF-nya. Nanti dicetak sendiri, ya. Cetak sendiri. Disimpan di rumah, tapi pegang juga PDF-nya di handphone. Ya, kalau bisa sekali sebulan dibaca semua. Kan ini sudah ada artinya. Ya. Jadi selain Al-Quran, wiridnya harus tahu makna. Jika tidak, cukup zikir-zikir asma, zikir-zikir nama atau selawat yang diulang-ulang. Oleh karenanya, orang yang tidak mampu bahasa Arab tidak dianjurkan baca hizib-hizib yang beragam. Cukup baca wirid, zikir Allah 100, 1000, selawat 400, selawat 100 cukup. Daripada baca hizib panjang. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan kemarin, di Ribat ada 4 atau 5
menu zikir. Satu, pratalkin ya Hayyu ya Qayyum, ya. Dua, setelah talqin. Setelah talqin ini dibagi 4. Tolong ingetin kalau saya lupa ya. Satu, bagi yang murid yang mustaghil, murid yang sibuk. Yang sibuk, misalnya bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Ini bukan makom ya, ini bukan makom. Ini hanya menu. Sesuaikan kondisi kita. Sibuk kerjakah, berniagakah, guru, karyawan, PNS, petani, terserah. Yang penting nelayan apalagi itu sibuk sekali, maka cukup zikirnya wirid asas. Ada wirid asas di kumpulan untuk zikirnya. Kalau sholat tetap 5 waktu ya. Terus yang kedua, murid yang salik. Ini di musim-musim suluk. Semua wirid kita tinggalkan kecuali yang sudah dikurikulumkan saat lagi riyadhah. Misalnya kita riyadhah 3 hari bulan Maulid, khusus sholawat. Jadi kalau ada punya amalan hizib bahar, hizib ini, hizib itu tinggalin dulu. Ya. Kalau bulan Ramadan khusus khalwatnya i'tikaf dengan khalwat tarikat Naqsyabandiyah. Jadi zikirnya kebanyakan zikir kolbu. Tinggalkan yang lain. Misalnya saya sama Nia, kalau udah masuk suluk Naqsyabandiyah hanya sama Naqsyabandiyah saja. Supaya apa? Supaya fokus. Nanti ada wirid Syazili, ada wirid Qadiri, tinggalkan yang lain, fokus di situ. Nah, begitulah seterusnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hari Senin sampai hari Jumat sibuk. Sabtu Minggu tidak sibuk, maka pakai yang keempat ini. Murid yang mutajarrid. Apa artinya mutajarrid? Yang dia terlepas dari kesibukan. Nah, itu karena ada buku kumpulan wirid panjang, ya udah hajarnya itu pagi apa, duha apa, zuhur apa. Kecuali misalnya antum tamasya rekreasi dengan keluarga, berarti kembali lagi ke yang pertama tadi, yang sibuk ya. Ya, kalau bisa sekali sehari dalam seminggu itu ada wirid kita yang kita fokus. Sesanggupnya, jangan bernafsu. Ya. Sudah berapa itu? Udah 3. Yang keempat masih ingat? Yang sedang. Ini orang yang dia mau sibuk, dia mau ngapain, tapi dia sudah stabil rohaninya. Dia amalkan wirid maksurat yang sudah kita bagi sebelumnya, yang sudah ada terjemahannya. Misalnya hari-hari sudah biasa, tidak terganggu dengan kesibukan, kembali ke situ. Kita sebut murid mutawassit, ya. Dan ini bukan makomat, bukan makam, ini hanya menu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau makomat, makom itu taubat, ikhlas, sabar, syukur, mahabbah, syauq, rindu. Kalau ke atasnya lagi ada ridho, ada mahabbah, di atas ridho, mahabbah, ada lagi fana, ada baqa, ada syuhud, ada muraqabah, macam-macam. Kalau makomat itu banyak sekali. Ada yang nulis 17, ada yang nulis 300, ada yang nulis 100. Nah, khusus untuk Ramadan, kalau umur kita panjang, Ramadan tahun Hijriah ini, bagi yang sudah suluk 2 kali, nanti ada masuk ke materi muraqabah, ya. Walaupun muraqabah itu sudah, mungkin Allah sudah kasih di awal berzikir, tapi secara manual kurikulum mesti dia alami. Mesti dilewatin, ya. Kalau sudah merasakan ujung makom di awal zikir itu namanya majzub. Majzub itu ada yang majzub akal, ada yang majzub kolbu. Kalau majzub akal, hilang hakalnya. Kalau majzub kolbu, dia sibuk zikir. Orang ngira dia gila. Padahal dia nggak gila, dia hanya lagi asik. Ya, kalau orang gila bahasa Arabnya majnun, bukan majzub, tapi mazahirnya, tampilannya hampir sama.
kayak Wan Sekhon, itu majzub. Itu bukan orang gila. Tapi kalau ada yang ngecek orang gila itu sederhana, kasih makan. Kalau dia nafsu makan, itu orang gila biasanya. Jadi kalau mau menaklukkan ODGG ya di tepi jalan di mana, kasih makan aja, nanti dia patuh sama kita. Tapi kalau majzub, dia wali, akalnya dihilangkan, mahabbahnya dikencengin. Makanya dia suka nyanyi-nyanyi, suka solawat-solawat, suka aneh-aneh. Tapi kalau ngeliat ente yang dilihatnya kolbu terus, dia nggak ngeliat zahir lagi. Itu terjadi pada sebagian aulia, ya. Di semua wilayah ada. Saya tanya ke orang Banjar ada, ke orang Kalimantan ada, di Padang dulu. Kalau bapak saya cerita, atuk saya itu namanya Muhammad Nur, itu juga orang majzub. Orang ya majzub lah, tapi nggak full, nggak sampai kayak Wan Sekhon. Namanya sudah ngeri, Muhammad Nur. Orang Nur Muhammad, dia Muhammad Nur dia. Ya, orang kampung nggak tahu. Orang kampung kira bapak atuk saya itu orang yang safih, bodoh. Enggak, bapak saya ngerti ini orang cerdas. Ya. Buktinya ketika ada hajat orang kampung bawa syekh mursyid tarekat yang masyhur, dia punya link. Yang mana kiai-kiai nggak ngerti cara ke sana, dia tahu caranya. Jadi waktu atuk saya itu Muhammad Nur diejek orang, terus dia bilang, kamu maunya apa? Aku wujudkan. Kata orang kampung, kamu sanggup nggak bawa Abuya Hasan Basri, yang kemudian jadi guru saya? Oh gampang katanya. 3 hari dia bawa itu orang. Dulu belum ada taksi, belum ada Grab, bawanya pakai dolman. Kalau kita cuma naik bendi, delman ya. Bedanya kalau delman itu pakai roda gede, yang roda mobil. Kalau kita pakai roda manual. Zaman-zaman pedati. Sanggup dia bawa. Bahkan dia bawa ke pasar, kemana. Ya, beliau lah yang menyebarin manhaj Imam Al-Ghazali di tempat kami dahulu. Ya. Ternyata orang yang dibawa itu jadi mursyid saya. Itulah yang pertama mentalkin kami Tariqat Samaniyah, Qadiriyah Khalwatiyah, As-Suhrawardiyah. Inilah surau ini dipersembahkan untuk meneruskan ajaran beliau. Surau yang ini. Surau Nur Rahmani Jati Kramat, ya. Semoga Allah berkahi beliau di sana. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita masuk terakhir Buya Yunal? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah lil arif billah Sayyid Muhammad bin Al-Karim Sammani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Harusnya ini sudah mau selesai. Ya, mungkin tinggal dikit lagi. Wa kuffa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian-bagian bagian terakhir ya, wa kuffa kaffaz zalimina 'anna. Jadi beliau berdoa, Syekh Saman berdoa, wa kuffa kaffaz zalimina 'anna wa li siwaka rabbi mattakalna. Ya Allah, tolong tahanlah kezaliman, sentuhan kezaliman orang-orang yang zalim anna, dari kami. Wali siwaka rabbi mattakalna, ya. Dan kepada selain engkau ya Allah kami tidak berserah diri. Perhatikan. Walaupun iramanya bagus, sholawat ini tidak dianjurkan dibaca kecuali musim perang atau musim fitnah yang fitnah itu kekacauan yang sudah sulit ditanggung. Sholawat asghil. Gimana bunyinya? Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina. Itu ente jangan baca sembarangan ya. Wa ashghil, ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum yang nggak pernah zalim? Ada nggak? Ada? Hari ini ada zalim nggak? Ya minimal ke pasangan, ke saudara, ke tetangga, orang di jalan, teman kerja, ke semut nggak mau ngapain nanti bunuh, ya kan? Kita ini ada zalim semua. Maka orang baca ini itu sama dengan sholawat bunuh diri. Lihatlah hari ini pembaca sholawat ini, ya, sesama aswaja saling gontok-gontokan. Itu akibat pakai wirid tidak pada tempatnya. Maka berwirid itu pakai mursyid, jangan sembarangan. Jangan ke ahli hikmah yang daniyah, orang hikmah yang tujuannya dunia. Cari hikmah itu hikmah aliyah. Ya, orang-orang hikmah yang hatinya suci, niatnya luhur. Wirid-wiridnya, hikmah-hikmahnya bukan untuk kepentingan duniawi, tapi kepentingan kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus, ya. Wa kuffa kaffaz zalimina anna. Ya Allah, tahanlah ya tiraninya tangan orang zalim terhadap kami. Wali siwa ka rabbi mattakalna, karena ya Allah, li siwa kepada selain Engkau wahai Tuhanku, mattakalna kami tidak berserah diri. Ini bahasa bahasa halusnya ya. Wa najjina min kaidi kulli hasidin wa syamitin wa mu'annifin wa mu'anidin, ya. Wa najjina, dan bebaskan kami, min kaidi kulli hasidin. Ada orang yang dia tidak menzahirkan zalim kepada kita, tapi dia selalu bikin huru-hara. Siapa aja mereka? Orang-orang yang hasad. Hasad itu orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Adakah orang yang senang kita senang? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, dia bukan di atas mukmin, dia muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang senang saudaranya senang itu muhsin. Muhsin itu orang yang cinta, suka berbuat baik. Kalau mukmin, kadang-kadang kolbunya masih berpenyakit. Apalagi kafirun, orang kafir. Kata kawan saya, kami sudah gak gunakan kalimat kafir. Ya sudah, copot aja tuh Quran tuh, surat Al-Kafirun tuh kalau ente berani. Ya, nggak bisa. Ijtihad kita jangan yukhalifun nas, jangan menyalahi nas. Allah memanggil orang kafir, ya kafir. Ayakul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata kafir itu nggak keras-keras amat kok. Kafir itu juga maknanya mustarak. Bagi orang kafir, kita kafir, betul nggak? Ya udah, santai aja. Ya, dan itu ada di hadis Muslim, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amanna billah wa kafarna binau. Turun hujan, Nabi nggak percaya hujan itu faktor astrologi. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan hujan ini karena bintang itu, bintang nau. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW, kami beriman kepada Allah, tidak percaya kepada nau, kafir. Tapi bagi orang-orang yang pagan, kita disebut kafir. Wa najjina min kaidi kulli hasidin, bebaskan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari rencana buruk kaidi. Apa arti kaid? Pakai kaf. Rencana buruk. Kulli hasidin, orang-orang yang hasad.
Apa mana hasad tadi? Orang yang hasad, orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Kenapa ada orang hasad? Karena dia berprasangka nikmat itu harusnya untuk dia. Hasad itu ada bahasa halusnya yang positif disebut ghibtah. Dalam hadis Nabi gunakan kata hasad tapi bermakna ghibtah. La hasada illa fisnatain. Tidak diperkenankan iri kecuali dua hal, dua orang. Jadi ente boleh iri kepada dua orang ini. Satu, rajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat lain Qur'anan. Orang yang Allah beri ilmu atau Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sibuk membacanya baik siang ataupun malam. Siang dalam ilmu rohani itu di keramaian, malam itu dalam keheningan. Siang malam dia sibuk baca Quran. Atau yang kedua, Quran itu isinya ilmu atau bukan? Maka di riwayat Bukhari yang kedua, atahullahu ilman. Kita iri kepada orang yang diberi ilmu. Kalau dia mu'alim, dia sibuk mengajarkan dan mengamalkan. Kalau dia murid, dia sibuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Jadi kita harus iri. Nggak boleh nggak iri. Itu iri yang disebut iri al-mahbubah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iri itu, hasad itu boleh dengan satu syarat. Kita iri orang dapat nikmat itu tanpa menginginkan nikmat direnggut dari dia. Itu baru boleh. Contoh, teman kita sukses di tempat bekerjanya, dia naik jabatan, dipromosikan. Kita nggak menginginkan dia jatuh, tapi kita ingin juga posisi yang hampir sama dengan dia. Boleh nggak? Itu boleh. Tapi kita cek, nanti dia punya masalah, ente senang, berarti ente iri yang negatif. Oke? Nah, semoga iri yang ada di kolbu kita, iri yang positif. Bagaimana caranya? Nah, ini yang tidak disebutkan dalam banyak kitab. Fanzur annal mun'im al-haqiqi huwa Allah. Perhatikanlah bahwa yang memberi nikmat itu hanyalah Allah. Jadi yang naikin jabatan orang, hakikatnya Allah. Yang ngasih rezeki orang, Allah. Dan yang kemarin kalimat Syaqiq al-Balkhi, masih ingat? Anna rizqaka la yuksam li ghairik. Rezeki kamu tidak akan pernah salah kirim kepada selain dirimu. Ya. Rezeki itu apa aja? Harta, pasangan, anak, rumah, kendaraan, jabatan, ya, popularitas, semua itu rezeki, nggak akan ketukar. Jadi nggak usah khawatir ya. Coba orang kalau belajar tasawuf, cemasnya pasti berkurang. Cemasnya pasti berkurang. Jadi kalau ada yang mengalami kecemasan, ya, ada yang mengalami, bahkan ada yang sakit epilepsi, itu kan karena gelisah yang parah. Zikir aja. Awal-awalnya akan masih datang tuh halusinasi itu, lama-lama nanti itu hilang. Maka tinggal cek, jika ada orang mengalami stres, gangguan, atau dia epilepsi dan segala macamnya, jika zikirnya kurang, ciri-cirinya halusinasinya bertambah. Kalau orang yang anxiety tadi, stres tadi, cemasnya bertambah. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Obat hati itu, obat hati yang gelisah hanya nama Allah. Nama Allah ada pada Rasulullah SAW. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Siapa yang hatinya masih gelisah, yang punya masalah kejiwaan psikologis, hadiri majelis-majelis maulid. Karena disebut nama Rasulullah. Dan nama Rasulullah, kata Imam Qutaiyat, Allah jadikan muqaddimah untuk mengingat nama Allah. Nikmati orang baca maulid. Apalagi yang bikin maulid itu orang yang bersanad. Apalagi dia ahli zikir. Dia membaca nama itu penuh kerinduan. Rasa dia itu nanti akan mengalir kepada kita lewat suaranya. Jadi suara itu ada energinya.
Kata-kata ada energinya, jangan salah. Saya kalau katakan kamu jahat, kamu jelek, itu ngefek nggak ke kita? Perasaan kita langsung berubah. Berarti kata-kata ada kekuatannya. Al-Quran itu kata-kata atau isyarat? Karena ada kekuatan pada kata-kata. Presiden itu berbeda dengan presiden yang dulu. Itu di kata-katanya dulu, baru perbuatannya. Ya, ada orang bisa kerja, ngomong nggak bisa diajak orang juga. Bisa ngomong dulu, bisa gerakin orang. Ya, bisa kerja, apalagi alhamdulillah. Ya, orang yang pemimpin yang baik, yang kata-katanya sejalan sama perbuatannya. Pemimpin tuh nggak usah lihat Prabowo, itu presiden kita. Kita kan pemimpin di rumah. Kita pemimpin di diri kita sendiri. Ya, jadi kita kalau ngomong pemimpin jangan politik mulu pikiran ente. Akibat sering nonton podcast. Wasyamitin, orang yang suka membuli. Wa mu'annifin, orang yang kejam, kasar. Wa mu'anidin, orang yang suka memusuhi. Apa kalimatnya tadi? Bebaskan kami ya Allah dari rencana buruk, dari kata-kata buruk, energi buruk, orang hasad, tukang bully, orang yang kata-katanya kasar, dan orang yang suka menyulut permusuhan. Hari ini untuk musuhan itu mudah. Betul nggak? Buka aja sosmed. Betul? Dan hari ini orang untuk ngomong jahat itu dibayar. Namanya buzzer. Jangan ente kira buzzer itu murahan. Buzzer yang profesional gajinya bisa 20 juta sampai 50 juta sebulan. Tapi dia kalau mengerti apa yang dilakukan, dia sedang makan-makan daging orang. Ya, nanti kalau ketemu di akhirat, begitu pekerjaannya ada daging bangkai dia makan. Kita tanya, bro, kenapa ente makan bangkai? Ya, aneh dulu makan ente katanya. Ya, aneh dulu ngomongin ente. Nauzubillah, summa naudzubillah. Maka saya menjauhi majelis-majelis yang dulu saya pernah datangi, walaupun katanya bersanad ke Syekh Yasin, bersanad ke Syekh Mari, bersanad ke Syekh Thariqat Intorekut. Tapi kalau datang ke situ, kalau ketemu dia ngomongin orang terus, ngomongin tarekat ini, ngomong jelek orang ini, menggugat ijazah orang ini, saya nggak mau. Kita tinggalkan majelis begitu. Ya. Dan kalau di surau ribat, jangan sibuk ngomongin orang. Ya, banyak-banyak khidmat aja. Ya, kalau mulai egonya naik, coba belajar khidmat, ngambilin minum buat orang, apalah yang bisa ingin ngancurin keakuan kita, ya. Waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ini tambahan, ya. Dan jadikanlah kami farajan, jalan keluar, min kulli dhaikin, dari semua kesempitan, wa kulli hammin, semua masalah yang mengganggu pikiran, wa bala'in, dan semua bala bencana, makhraja, mohon jadikan jalan keluar ya Allah, gitu ya. Waqmat binaril ghaizi wal khusrani kulla aduwin muftarin wajan, ya. Dan mohon padamkan ya Allah setiap musuh, atau hancurkan bisa juga, padamkan bisa juga, ya, dengan terhadap api kemarahan dan kerugian setiap musuh yang memutus, ya, wajan, dan pendosa, ya, orang-orang jahat. Waj'alna min lutfikal khafi hijab sitrin syamilin sani. Dan jadikan kami ya Allah dengan kelembutanmu yang halus, yang tidak tampak, hijab sitrin, menjadi tameng penutup tirai kami, syamilin, yang meliputi, saniyin, ya, secara tinggi dan luhur, ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dalam wirid asas kita ada wirid baca ya Latif 129 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kenapa? Dalam ilmu huruf wal adat, Latif itu jika dihitung lam, ta, ya, fa, secara ilmu hurufiah angkanya 129.
Bid'ah kayak itu tidak ada ilmunya. Ya, yang bid'ah itu yang nggak ada ilmunya. Bahwa huruf-huruf itu ada nilai angkanya. Dan itu bukan ilmu sihir ya. Sudah mulai ngamalin ya? Ya Latif, ya Latif. Saya pernah sangat emosi dengan satu kelompok aliran, ingin balas tapi pas zikir wirid asad sore-sore, ya Latif, itu kayak kolbu itu langsung nyes, yang panas itu langsung kayak sejuk, hilang, emosi hilang, ingin membalas hilang, dendam hilang. Ini rahasia nama Allah Al-Latif. Kita ketemu ada kiai yang ngobatin orang gila. Jadi dia kalau tahu orang gila di jalan, dia pungut, dia taruh di pesantrennya. Pesantren Majanin, pesantren orang gila. Ini kiai luar biasa, murid Gus Dur. Kata dia, aku ngaji sampai ke Mekah ketemu Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki yang diajarkan zikir ya Latif. Jadi rumah yang dibaca zikir ya Latif, kolbu yang dibacakan zikir ya Latif, insya Allah Allah lembutkan kolbunya. Karena setiap hari ada aja pemicu supaya lisan ini kasar, pikiran ini kemudian kalut, masalah kita jadi macam-macam, emosi kita naik, hati kita kemudian bergejolak. Ya Latif itulah penawarnya. Setiap hari mesti dikerjakan. 129 berapa menit sih ya? Ntar aja. Tapi berikut itu lengkap dengan wirid asas sebelumnya ya. Istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih, 100 ditambah tadi ya Latif 129 kali. Kok zikir angka-angka? Ya namanya latihan. Kalau kita latihan belum kaya, kita ngitung-ngitung duit. Kalau ente sudah kaya, udah nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah kaya belum zikirnya? Sudah kaya belum ma'rifatullahnya? Kalau belum kaya ilmunya kepada Allah, hitung-hitung dulu lah zikir. Sekelas Rasulullah mengajarkan zikir menghitung, maka ada zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Beliau itu tidak pernah berdosa, tapi beliau setiap hari merasa dirinya berdosa. Maka beliau istighfar setiap hari dari 70 sampai 100 kali. Kita setiap hari berdosa, tapi tidak merasa berdosa. Makanya kalau tengkar sama teman, sama kawan di tempat kerja atau di rumah, kita ngomong, apa salahku? Selalu ngomong begitu. Hari ini kan gitu juga. Ya, satu lembaga besar yang terjadi konflik, yang kita cinta lembaga itu, ya terjadi konflik, ya dia ngomong apa salahku gitu. Ya salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Ali ya Azim ya Jabbar ya Rabbi ihfazna ila al-mamati min fitaniz zamani wal afat. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidupku berasal dari hayatmu. Ya Qayyum, terjemahan lama Qayyum yang maha berdiri sendiri. Halo, perhatikan. Apa arti terjemahan lama? Namun makna Indonesia modernnya bukan yang maha berdiri sendiri. Yang maha mandiri. Boleh diterjemahkan begitu. Ada terjemahan lebih elonya nggak Bu Yayunal? Melora, yang maha mandiri. Belum ketemu padanan katanya. Itu kayaknya paling pas. Apa? Berdikari bahasa Melayu lama itu. Yang maha berdikari. Yang maha mandiri, qayyum. Kalau secara harfiah, yang maha tegak. Yang maha berdiri, yang maha tegak, yang maha teguh. Kayaknya itu lebih pas. Yang maha teguh. Ya Qayyum. Di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Imran ayat 2 setelah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka padanan katanya huwa, Allah la ilaha illa, jadi Allah hayy qayyum huwa. Itu 4 primadona al-asmaul husna. Apa aja? Allah, hu, hayy, qayyum. Nah, di kita di ribat khusus tarekat samaniyah qadiriyah atau qadiriyah murni, zikir yang sering dibaca adalah hu atau hayy ya. Atau qayyum. Itu ada tahapan-tahapannya, ada latihannya.
Jadi misalnya orang kalau dia pemarah atau dia masih suka mengikuti yang buruk-buruk, itu obatnya zikir la ilaha illallah 70.000 kalau lagi suluk. Kalau sudah naik, udah tembus sampai ke nafsu ammarah naik sedikit, lawamah naikin illallah. Kalau sudah naik lagi, Allah Allah itu mulhamah. Kalau naik lagi, gitu ya. Naik lagi hai, naik lagi qayyum, naik lagi qahar. Ini zikir yang dipakai di Tariqah Khalwatiyah dan sebenarnya asalnya dari Qadiriyah, ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahar ya Ali ya Azim ya Jabbar, ya. Wahai yang maha tinggi, yang maha agung, wahai ya Jabbar. Apa makna Jabbar? Saya sering sampaikan, Jabbar Allah yang maha mengubah semudah mungkin. Itu Jabbar. Kalau terjemahan kasarnya yang maha tirani. Tapi Allah maha suci dari ketiranian. Allah itu maha mudah mengubah sesuatu, ya Jabbar. Jadi kalau kita punya tabiat yang susah diubah, sering-sering baca ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Baca aja 100 kali setiap hari, dialamatkan kepada tabiat yang sulit kita ubah. Insya Allah nggak sampai 7 hari itu orang berubah. Insya Allah. Pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Nama Allah itu akan merubah dia. Karena nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Langsung Allah sentuh kalbunya, Allah sentuh tabiatnya, nanti diubah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Anak kita sulit diubah, baca ya Jabbar 100 kali di waktu tidur, tiupkan di kening itu, di jidat atau di ubun-ubun. Ya, tahan napas, baca ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya. Minta dengan berkat ya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan nama Engkau ya Jabbar, mohon ubah tabiat buruk anakku, jadikan dia kekasih Engkau, jadikan dia orang yang taat. Jangan doanya rezeki mulu, ya Allah mudahkan rezeki anakku, itu gampang lah itu. Semua anak sudah dijamin rezekinya, jangan minta sesuatu yang sudah dijamin Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ihfazna ilal mamati min fitaniz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati. Dari apa? Min fitaniz zaman. Dari fitan jamak dari fitnah. Fitnah bahasa Indonesia menuduh orang, tapi fitnah bahasa Arab kekacauan. Apa fitnah bahasa Arab? Jadi dulu ada film namanya Ayat-Ayat Cinta, tapi bahasa Arabnya kurang bagus. Hadihi fitnah, hadihi fitnah. Jadi ada orang nuduh dia tuh, saya bilang hadihi fitnah. Ini bahasa Arab pesantren di Indonesia ini, bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang sudah keindonesiaan, ya. Sama dengan kita kalau ditanya, akalta, kamu sudah makan? Biasa orang Indonesia jawab lamma. Kalau orang Arab cukup menjawab la, tidak. Ada juga yang orang Arab sendiri salah. Kalau lagi tasyakuran hari lahir, mabruk gitu ya. Mabruk, mukaberuk. Mabruk itu bahasa Arab yang keliru sebenarnya. Tapi dipakai secara urfiyah, secara tradisi, maknanya keluar dari mana aslinya. Mabruk itu onta yang ambruk, onta yang duduk itu ambruk, itu namanya mabruk. Kalau bahasa Arab yang sahihnya mubarak, Aid mubarak. Sering dengar begitu? Bukan Id mabruk kan? Id mabruk gitu dong. Jadi kalau ingin mendoakan orang menikah, barakallahu lakuma. Kalau capek mubarak, gitu aja. Jangan mabruk, onta ambruk. Walaupun itu secara tradisi dipakai, secara bahasa lumrah, tapi coba kita mulai perbaiki ya. Kita nggak usah gunakan itu. Ya Allah, jagalah kami sampai mati dari fitaniz zaman, dari kekacauan masa, waktu. Wal afat, dan
aib-aib kerusakan yang ada pada zaman itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah bertambah masa kecuali bertambah kekacauan. Kacau itu jangan dibayangkan hanya kekacauan politik, tidak. Kekacauan yang susah hari ini adalah kekacauan tabiat, perilaku. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga keluarga besar yang ngaji di sini, yang ngaji baik jauh ataupun dekat, Allah jaga dari fitan ini, fitnah ini, kekacauan ini. Apa kata Nabi? Ini contoh. Badiru bil a'mali salihah. Ya. Segeralah kamu beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Apa fitnah akhir zaman? Seseorang yusbihul rajul mu'mina, pagi hari seorang mukmin, wa yumsi kafira, sore petangnya dia kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kufur. Hari ini terjadi, orang berubah secepat itu. Apalagi di dunia kerja dan dunia politik, dunia bisnis apalagi ya. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kemarin jadi projo, sekarang jadi probo. Ya kan? Begitu mudahnya orang, ya. Kita melihat Masya Allah ya. واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز في الجنان بالجنان ya. واختم لنا ya Allah, tutuplah umur kami ya Rabbi bil imani, dengan iman. Coba baca sama-sama. واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان. Ulangi. واختم لنا يا رب بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان. واختم, dan khatamkanlah. Husnul khotimah, sering dengar? Husnul baik, khotimah penutup. Baik penutup umurnya, itu mana husnul khotimah. Wakhtim, tutuplah umur kami ya Allah bil imani, dengan iman. Iman itu simbolnya apa? La ilaha illallah. Yang paling puncak, raditu billahi, aku ridha kepada takdir. Orang yang hanya baca la ilaha illallah, tidak sampai ke bab ridha, dia tetap mukmin tapi dia nggak nyampe puncak. Ya, semoga kita nanti meninggalnya dalam baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meridai Allah. Raditu billahi rabbah. Gimana caranya? Siapa yang tahu masih besok mati apa masih hidup? Gak ada yang tahu. Karena kita gak ada yang tahu. Anggaplah besok kita mati. Maka bacalah setiap mau tidur, setiap mau keluar rumah, setiap kali ngapain, apalagi ba'da azan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin ya abdika wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lagi jualan. Ya bar ya karim ya wasul ya man lahu ihsanuhu mabdhul. Wahai yang maha baik. Bar. Sekarang kalau bar bahasa Indonesia lain ya. Masuk bar lain kan? Allah itu disebut bar, birru. Al-barru yakni khaliqul birri wa zatul birri. Sumber kebaikan itu disebut Allah al-bar. Asalnya bar gitu ya. Ya bar ya karim, wah yang maha mulia dengan kemurahannya. Jati keramat, keramat jati. Keramat itu bahasa Arab. Ini saya bukan mau pantun, bukan. Jangan salah. Kayak mau pantun ya, sorry. Karamah, keramat itu kemuliaan karena kemurahan Allah. Karena Allah pemurah, maka Allah berikan keajaiban-keajaiban. Zat yang memberi keajaiban, kemurahan itu namanya Karim. Karim itu orang yang memberi,
walaupun yang diberi nggak tahu diri. Itu namanya karim. Kalau orang yang misalnya kita nih ngasih orang, terus orang yang kita kasih nggak tahu terima kasih, besok nggak kita kasih lagi, berarti kita bukan karim. Ini yang di depan saya karim bukan? Semoga hamba Allah yang karim ya. Jadi hamba Allah yang karim. Kita ini hanya karim ke anak, ke saudara, bukan ke saudara aja enggak. Ke anak bandel masih dikasih, itu karim. Coba karim itu diperluas. Allah itu maha karim kepada seluruh makhluk. Betapa banyak makhluk yang durhaka kepada Allah, tapi Allah masih kasih mereka. Kasih nafas, kasih hidup, kasih rezeki. Ya, kasih kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Itu namanya karim. Sering-sering baca ya bar ya karim. Ya wasul, wahai yang menyampaikan. Baik menyampaikan rezeki atau menyampaikan rohani kepadanya. Ya man lana ihsanuhu mabzul. Wahai yang kebaikannya terhadap kami tercurah. Ya, tumpah ruah mabzul. Ya Rabbi waghfir lil abidil jan Muhammad Asyahir bis Samman. Ya. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang pendosa ini jani. Jani ini bukan jin ya. Enggak ada tasydidnya. Jani artinya pelaku jinayah, pelaku dosa. Muhammad Asyahir bis Samani. Perhatikan, Syekh Samani wali kutub, tapi dia merasa dirinya pendosa. Maka ma ra'aita qutuban illa wa huwa yara nafsahu muzniban. Kita nggak jumpa wali kutub kecuali kita lihat dia selalu merasa dirinya pendosa. Sebaliknya, ma ra'aita munafiqan illa, kecuali la yara li nafsihi auratan wala zanban ya wala khata'an. Kalau kita jumpa orang munafik, dia selalu nanya, salahku apa? Apa salahku ke kamu? Ya. Gimana? Gak usah lihat orang, lihat kita aja, diri kita sendiri. Kita ini sering begitu gak? Aku salah apa ke dia ya? Kalau masih ada pertanyaan begitu, ada kemunafikan kecil di sini. Langsung balik, salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Kita jadi balak-balik ya, lawan diri kita sendiri. Diri kita yang jahat kita lawan dengan diri kita yang baik. Wali wa walidayhi wa kadzal asyakh wa kulli man adhalahu mawaqi. Ya Allah, ya ampuni juga orang tuanya, orang tua kami, guru-gurunya, orang guru-guru kami, dan siapapun yang menjadi saudara kami. Wa man lahu fi silkihi qad intazam bihaqqi man fika lahu adha qadam. Ya. Siapa yang dalam perjalanannya telah ya teraturkan bihaqqi man fika lahu adha qadam, dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai maqam di sisimu. Lalu beliau tutup. Nah, ini penutupan. Jadi malam ini penutupan ini. Summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada wal ali wal ashabi wal atba wa kulli sabbin lihima kada. Lalu ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang abadi kepada sang Nabi Al-Hashimi Ahmad. Begitu juga curahkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kita ini pengikut Rasulullah, insyaallah dapat salawat ini. Wa kulli sabbin lihima kada, ya. Dan terhadap himaka, penjagaanmu, ya. Kulli sabbin, setiap anugerah rahmatmu, ya. Orang-orang yang berdoa, maksudnya juga sampaikan ke setiap orang-orang yang berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ini berapa pertemuan berarti ini khatam Bu Yayunal? Ada 10, 8 ya. Nah, ini salah satu kebahagiaan kami, kita diizinkan Allah membaca teks dari awal sampai akhir, ya.
Alhamdulillahirabbil. Dengan ini siapapun yang hadir, al-fakir walaupun tidak berhak, tidak pantas memberi sanad, tapi karena guru beramanah sebarkan ilmu ini, kasih sanad murid-murid yang ikut ngaji, fa'ajaztukum jami'an, ya, kama ajazani masyaikhi. Saya ijazahkan, ya, dengan perintah guru-guru kita tadi, siapapun yang mendengarkan kajian ini, terutama yang hadir, qabilna, gitu. Al-Fatihah. Suratul ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.